Alhamdulillah bifadlihi tatimus shalihat. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya, atas karunia-Nya menjadi sempurna kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita di malam hari ini meskipun perjalanan diguyur hujan, tapi Allah mudahkan langkah kita. Allah mampukan kita untuk bisa hadir di rumah Allah ini. Mudah-mudahan itu pertanda kita adalah orang-orang yang beriman. Kita adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang senantiasa istiqomah di atas jalannya sampai hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mengkaji tema yang menarik. Bagaimana kita dan keluarga kita bisa masuk surga bersama. Ya, nah tentunya ini ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Maka kita akan bahas dua ayat dalam pertemuan malam hari ini. Yang pertama adalah surat At-Tur ayat 21. Yang kedua adalah surat Ar-Ra'd ayat 23. Kita awali dari surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum. Dan orang-orang beriman yang keimanannya itu diikuti oleh anak keturunannya, maka kami akan hubungkan mereka semuanya, maka kami akan kumpulkan mereka bersama di dalam surga. Di sini Nabi menjelaskan kepada kita tentang ayat ini. Beliau bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu al-jannah," jika salah seorang itu masuk surga, fasa'ala an abawaihi, maka yang akan ditanya pertama kali adalah di mana kedua orang tuanya. Masya Allah ya. Jadi kalau kita punya anak yang soleh, apalagi yang soleh itu bukan hanya satu lagi. Anaknya berapa Pak? 10 misalnya, 9 gitu ya Ustaz ya. Itu semuanya masuk surga. Dia akan bertanya, di mana bapak ibuku? Yang kedua, wa an zaujatihi, di mana istriku? Nah, istrinya juga ditanya. Yang ketiga, aina walad, di mana anakku? Jadi semua akan disebutkan. Nah, kemudian saat itu disampaikan kepada seorang hamba ini, orang yang beriman ini, innahum lam yablughu darajatak. Semua mereka, kedua orang tuamu, istrimu, anak-anakmu itu belum sampai pada derajat surgamu. Saat itu seorang hamba ini memohon kepada Allah, ya Rabb, amiltu li wa lahum. Ya Rabb, saya itu beramal untuk diriku dan untuk mereka. Kumpulkanlah saya bersama mereka. Allah kabulkan apa tidak Bapak Ibu sekalian? Ternyata Allah kabulkan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami kumpulkan mereka dalam satu surga. Antara suami istri akan bertemu dalam satu surga. Kedua orang tuanya juga seperti itu, dan anak-anak keturunannya begitu. Tapi ada syarat di sini Bapak Ibu sekalian yang harus kita penuhi. Apa syarat itu? Kita harus mewariskan keimanan kita kepada anak keturunan kita itu. Maka ini menjadi PR besar bagi kita semuanya untuk mentransfer nilai-nilai iman kepada anak-anak keturunan kita itu. Maka jangan yang dipikirkan bagaimana anak ini mendapatkan penghidupan yang baik saja. Itu memang penting, tapi kita juga harus pikirkan bagaimana anak keturunan kita itu mendapatkan kematian yang baik. Bukan hanya penghidupan yang baik, tapi juga mendapatkan kematian yang baik. Kita nih bapak-bapak sekalian, kita ini kepala keluarga Pak. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawabannya itu apa?
Kita akan bertanggungjawabkan anak dan istri kita. Gitu ya. Surat At-Tahrim ayat ke-6 sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Khitab di sini yang dituju siapa, Pak? Kita, kepala keluarga. Kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang bapak. Kita sudahkah menjaga anak istri kita dari panasnya api neraka? Para suami yang gak serius didik anak istrinya, Pak, ketika istrinya nanti masuk neraka, dia akan menggugat suaminya, ya, menggugat suami. Ini disampaikan oleh salah seorang ulama bernama Qais bin Amr al-Mulahi. Beliau berkata, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha. Nanti ada seorang istri itu yang menggugat suaminya pada hari kiamat. Kenapa dia menggugat suaminya? Karena dia masuk neraka, sedangkan suaminya masuk surga. Kemudian dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ma yu'addibuni wa ma yu'allimuni." Ya Rabb, suamiku tidak pernah mengajariku Islam, tidak pernah mengajariku salat. Wa ya'tini bi khubzis suq, dan dia hanya membawakan roti dari pasar kepadaku. Berarti apa, Pak? Yang dipenuhi hanya kebutuhan lahiriah, sedangkan ruhiyahnya nggak pernah itu diperhatikan. Jadi bapak-bapak sekalian yang sampai hari ini belum mendidik anak istrinya, belum memahamkan Islam kepada anak istrinya, maka siap-siap nanti akan digugat oleh istri dan anak-anak kita. Ini PR besar bagi kita semuanya. Maka sebenarnya sebelum menikah itu harus ada training Ustaz. Pranikah itu sebenarnya. Cuman kan modalnya kita dulu menikah itu kan modal apa? Modal nekat, begitu kan? Jadi suami itu ada ilmunya, jadi istri itu ada ilmunya, bahkan menjadi bapak, jadi kakek pun juga ada ilmunya. Nah, siapa yang sudah punya cucung di sini? Nah, awas Ustaz Abdullah ini salah antum nanti. Jadi ketika nimang-nimang cucu itu gak boleh. Apa? Nah, jangan kayak bapakmu ya. Dulu bapakmu tuh sering bolos sekolah. Itu nggak boleh. Seorang kakek yang nggak bener itu. Ya. Jadi bagaimana? Sebagaimana Nabi mengajarkan bagaimana beliau menjadi seorang kakek. Ketika Hasan Husain menaiki pundak beliau, menjambak rambut beliau, kemudian Nabi mengatakan, sebaik-baik penunggang kuda adalah kalian berdua. Dan sebaik-baik penunggang kuda di dalam Islam adalah bapak kalian berdua. Nah, begitu Pak yang diangkat. Ini enggak, kamu jangan kayak bapakmu ya. Bapakmu dulu bandel, suruh sholat. Mikir tuh anak, oh bapakku dulu seperti itu ya, gitu kan. Akhirnya dia, ya sudahlah, aku nggak sholat juga nggak apa-apa. Orang bapakku juga dulu nggak. Itu artinya semua itu ada ilmunya, begitu kan. Nah, maka harus kita pahami tanggung jawab kita ini. Jadi dalam bab yang seperti ini Pak, memang di dalam sebuah rumah tangga itu harus ada kerjasama yang baik antara suami dan istri. Istri kita itu syarikatul hayat, partner hidup kita. Ya, mereka harus bisa menopang, bisa saling menopang, kita ke mereka, mereka kepada kita. Jangan sampai berjalan sendiri Pak. Kalau mendayung sampan sendirian, oleng nggak Pak kira-kira Pak? Mungkin di awal nggak oleng Pak, kanan kiri, tapi lama-lama capek bisa oleng Pak. Tapi kalau sama istri sama anak sama-sama mendayung ke pelabuhan yang sama, kira-kira cepatnya sampainya lebih cepat apa tidak Pak? Lebih cepat, lebih mudah dan lebih ringan. Maka harus ada kerjasama yang baik dalam satu keluarga. Maka kita ingatkan, dan ini memang harus bermajelis ilmu seperti ini supaya kita paham semua Pak. Karena sekarang ini banyak seorang suami nggak tahu bagaimana menjadi seorang suami. Sekarang lagi tren Pak. Trennya tuh begini, suami punya selingkuhan, istri tahu, istrinya
juga mencari selingkuhan. Akhirnya sama-sama tahu. Akhirnya duduk bareng. Si suami bilang, "Dek, kamu sudah punya ya pacar ya?" "Ya, Mas juga kan sudah punya." "Ya sudah, kalau begitu kita jalan masing-masing. Meskipun kita satu rumah, karena kita punya anak-anak dan jangan sampai dipandang keluarga macam-macam, sudah kita tetap satu rumah, tapi kita sudah masing-masing." Dan ini terjadi, Pak. Padahal salah satu golongan yang tidak akan masuk surga adalah ad-dayus. Siapa itu ad-dayus? Alladzi yukirul khabas inda ahli, yang dia menyetujui kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Dia tidak mengingkari itu. Awas, Pak. Kita bisa jadi seorang bapak yang dayus menjadi seorang suami yang dayus, bisa jadi. Ini contoh nih. Seorang suami istri punya kesepakatan. Pokoknya kalau ke anak perempuan itu kan, "Dok, gitu. Dok, kamu jangan pacaran." Itu udah dari dulu ditanamkan, jangan pacaran, jangan pacaran. Benar. Ketika ada yang naik motor itu, motornya jelek gitu kan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ngapain?" "Saya teman putri bapak." Pulang. "Anakku nggak ada pacar." Itu yang datang naik motor, Pak. Giliran yang datang itu naik Pajero, turun, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Masuk. "Siapa kamu?" "Saya teman putri." "Oh ya, ada, insya Allah ada." "Mau perlu apa?" "Iya, mau ngobrol aja." "Oh, silakan, berdoa ya, saya tinggal ke dalam." Jadi kadangkala, Pak, iman seseorang kandas karena sebuah realitas. Hati-hati. Kadang-kadang kita itu bergeser, Pak, dengan sesuatu yang biasa begitu. Itu laki-lakinya baik kok, bawa peci juga. Nah, meskipun bawa peci, ya, jangan sampai kendor iman kita, karena itulah yang akan menjadikan sebab kita akan berkumpul di surga bersama keluarga kita. Maka kita harus kencang, Pak, dengan iman itu, Pak. Nggak ada toleransi sedikit pun untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa satu kesatuan itu bagaimana? Nah, ini yang berat. Kan begitu ya. Hari ini para orang tua dihadapkan dengan anak-anak yang super ahli dalam mengoperasikan apa, Pak? HP. Antum ngecek nggak akan ketahuan, Pak, di mana apa yang dibuka itu, karena semuanya pakai password. Bapak kenal password nggak? "Anakku di kamar terus, Ustaz." Alhamdulillah. Oh, musibah itu. Hari ini nggak bisa, Pak, dibiarkan anak-anak kita itu sendirian di kamar megang HP. Mereka kayaknya nurut di depan kita, ternyata di HP-nya, Allahu Akbar, banyak kasus-kasus yang seperti itu. Nah, ini tugas kita bersama. Jadi bagaimana kita bisa satu keluarga tadi memiliki visi misi yang sama, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dulu, Pak Ustaz, kita punya semangat untuk mendirikan pesantren itu bukan tidak ada tujuan, tapi tujuan kita adalah tujuan yang sangat besar. Karena kita melihat bagaimana anak-anak kita ini bisa mewarisi iman yang baik, ya, bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Ketika mereka sekolah di sekolah umum, satu kelas ikhtilat laki dan perempuan. Coba, di mana pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah kalau anak kita sampai pacaran? Ya kan? Bila anak kita sampai, na'udzubillah ya, hamil di luar nikah, di mana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang paling berat, Pak, sebenarnya, Pak. Bukan masalah biaya. Ustaz, biaya kalau di pesantren itu mahal. Silahkan datangi pimpinan pondok pesantren, sampaikan, "Ustaz, jujur saya ingin mondokkan anak. Saya nggak ada biaya, Pak." Nggak mungkin pimpinan itu menolak. Harus ada perjuangan, Pak. Supaya apa? Hujah kita di hadapan Allah nggak berat nantinya. Ini ada kelas 3 SMP, 2 siswi, Pak. Ketika ibu gurunya ngajar itu, tubuhnya semakin bengkak aja.
bukan diminumin air, Pak. Gitu kan. Setelah itu dipanggil, "Nak, kalian berdua coba. Ibu kok curiga? Coba kamu ke kantor." Gitu. Setelah di kantor, nggak ada yang lain, cuma ibu guru sama 2 siswi. Coba buka baju. Ternyata ada kain yang melilit di perutnya yang 6 meter atau 7 meter. Setelah itu dipegang, "Duh, kok ada yang berdiri? Kamu hamil, Nak?" Nunduk, "Kamu hamil, Nak?" "Iya, Bu." Nangis mereka berdua itu. "Kenapa kamu bisa hamil?" Apa jawabannya? "Nggak sengaja, Bu." Nggak sengaja bisa hamil. Coba, gimana rasanya orang tua juga kalau sudah seperti itu, coba bayangkan. Nah ini di dunia, Pak, malunya itu luar biasa. Bagaimana nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan itu semuanya. Gak masalah kita kehilangan banyak duit, Pak. Sebagaimana para ulama itu ya. Ada salah seorang namanya Abdullah bin Bakar, tidak salah itu. Jadi ketika dia bermajlis taklim seperti ini, Pak, dia kehabisan itu pena itu. Padahal dia bisa aja keluar masjid, dia beli di toko gitu kan. Tapi dia tidak. Bahkan beliau sampaikan, "Siapa yang mau jual pulpennya sekarang? Coba, siapa yang mau jual pulpen? Saya beli. Dengan apa? 100 dinar," kata dia. Masya Allah. Alangkah dia menghargai ilmu itu. Sampai dia nggak mau keluar. Dia tidak mau berhenti sedikit pun dari mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya itu. Bahkan ada ulama-ulama terdahulu, Pak, kalau ada yang bisik-bisik sedikit, langsung dia nahtati bil hamdalah. Kita tutup dan mengucapkan hamdalah. Kenapa? Seorang ulama ini menutup ketika ada yang bisik-bisik. Dia tidak menghargai ilmu. Berarti di dalam dirinya ada sifat kesombongan. Hati-hati, Pak. Ketika ada yang menyampaikan, materi mah udah tahu itu, saya mau udah paham itu, bisik-bisik tuh, nggak mau dengerin. Itu ada kesombongan dalam diri kita. Hati-hati, karena banyak sekali sebab orang itu melakukan sebuah kesombongan. Ya. Jadi kita balik tadi. Jadi ketika anak-anak kita dimasukkan di sekolah-sekolah yang tidak baik, coba bagaimana pertanggungjawaban kita? Sudah begitu mereka diajar oleh orang-orang yang tidak sholat 5 waktu. Coba bayangkan. Bagaimana terwariskan? Pilpres hari ini yang menang pasang berapa, Pak? Ada yang 01, Mas Ustaz. Optimis Ustaz ya. Insya Allah 01 sih. Ya, kalau di dalam Islam itu pemimpin itu gambaran dari masyarakatnya. Tugas Ustadz Abdullah masih berat. Karena di Lampung yang menang, antum tahu sendiri. Sedih kita. Sedih. Ya, artinya tugas kita masih berat. Yang paham itu hanya orang-orang yang bermajelis ilmu. Yang nggak bermajelis ilmu nggak paham. Hari ini sedih. Ya, banyak, bahkan tidak hanya sekedar orang awam, bahkan sekelas ustadz, sekelas dosen syariah pun itu kadang-kadang masih mencibir syariat. Seorang mahasiswi masuk pakai baju besar, pakai niqab. Orang Arab di sini Indonesia, bukan tanah, keluar kamu. Dosen syariat. Coba bayangkan, nggak jauh-jauh dari kita. Begitu kan? Pertanyaannya, kenapa yang sudah benar, kenapa yang sudah menerapkan syariat seperti ini justru dipermasalahkan? Coba. Kalau mau diurus itu mbok ya biduan yang bajunya you can see itu loh, Pak. Ini kenapa? Berarti kan parameter untuk melihat sebuah kebenaran itu udah rancu di kita ini. Ini butuhnya dai-dai yang benar itu. Dan Nabi juga sudah menjelaskan, takunud du'at ala abwabi jahannam. Nanti akan muncul dai-dai yang menyeru manusia kepada pintu-pintu neraka. Dai itu kan harusnya mengajak manusia ke pintu surga, ini malah ke pintu neraka. Waman ajabuhum qadzafuh. Barang siapa yang mengikuti dai-dai seperti ini, maka dai-dai ini akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam jurang api neraka. Coba. Hati-hati, kalau kita nggak ada ilmu, Pak, bahaya ini sekarang ini, Pak. Karena bermunculan, Ustaz, gimana hukum riba? Halal, nggak ada yang melarang, Pak.
Dengan santainya dia bilang halal, padahal sudah jelas, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Coba Ustaz, tugas Ustaz. Berat kita Ustaz. Allah, ini berbicara keluarga kita. Kemudian yang masih tinggal di lingkungan yang enggak baik, Pak, berfikirlah kalau itu menjadi sebab kita tidak berkumpul dengan anak kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak ada salahnya kalau rumahnya itu udah nggak kondusif, Pak. Tempatnya Pak sabu-sabu, tempatnya orang mendem, tempatnya orang yang nggak benar, begitu kan? Kalau antum mengkhawatirkan diri antum dan keluarga antum dari melakukan yang seperti itu, segera pindah saja. Daripada itu semuanya akan menjadi sebab anak kita tertular dengan lingkungan yang tidak baik itu, sehingganya menghalangi kita nanti bertemu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua hal coba dibahas, semuanya dikaji supaya kita bisa bertemu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, ini salah satu poin pertama. Mungkin Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita juga tidak hanya sekedar bertemu dengan anak, istri dan kedua orang tua kita. Kita kalau bersama-sama begini dalam ketaatan, bisa nggak kita bertemu di surga, Pak? Bisa. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi menjelaskan, nanti ketika seorang mukmin itu masuk surga, tidak ada permohonan mereka, melainkan mereka akan memohonkan syafaat untuk saudara-saudara yang beriman. Jadi orang beriman itu ketika masuk surga itu nggak egois, Pak. Dia nengok ke belakang. Ustaz Abdullah, jangan egois Ustaz. Kalau masuk surga duluan, tengoklah ke belakang ini. Kalau bisa, kalau jangan-jangan kita ini tertinggal di neraka, begitu kan? Nah, orang tadi memohon kepada Allah, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yasumun wa yusalluna wa yahujjun. Ya Rabb, mereka yang di neraka itu ya Rabb, itu puasa Senin Kamis bersama kami. Ada mungkin yang puasa Daud bersama kami. Ada yang mungkin puasa Ayyamul Bid bersama kami. Salat pun berjamaah bersama kami. Gitu ya. Berangkat hajinya pun bersama kami. Ya Rabb, tolonglah mereka. Allah kabulkan apa tidak, Pak? Ternyata saat itu Allah berfirman, akhriju man araftum. Sekarang kamu kembali ke neraka, keluarkan siapa saja orang-orang yang kamu kenal dalam kebaikan. Sekarang juga, Masya Allah, orang tadi Pak datang ke neraka, yang dia kenal dalam ketaatan itu, dalam ketaatan Pak ya, bukan dalam mancing, dalam nyari apa, biduan, bukan itu Pak, teman karaokean, bukan itu, apalagi nyari janda, enggak itu ya. Kenapa Pak? Ya nggak apa-apa kalau diri serius gitu kan. Tapi ini masalahnya bukan resmi-resmian ini kan. Masalahnya di layar, nggak serius, nggak dinikahi gitu kan. Seperti itu. Jadi yang sholat bersama kita, yang puasa bersama kita, yang haji bersama kita, hatta yang nanti berdakwah bersama kita, semuanya itu akan diangkat dengan syafaat orang beriman itu. Coba, nggak ada ruginya antum berkumpul-kumpul seperti ini, Pak. Berkomunitas seperti ini. Insya Allah pertemuan kita, perkumpulan kita ini tidak hanya di dunia, Pak. Insya Allah akan berlanjut di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kuatkan saja pertemuan ini. Jangan malas, jangan lelah. Memang setan menggoda kita supaya kita tidak berkumpul-kumpul seperti ini. Kenapa? Asyaitonu ma'al wahid. Setan itu bersama satu orang, Pak. Ya dia senang kalau antum itu sendiri, Pak. Tapi kalau begini, Pak, benci betul setan itu. Karena antum nggak bisa digoda, nggak bisa dibelokkan, begitu. Kalau berkumpul begini, nggak mungkin setan itu bisa goda antum, Pak. Tapi kalau sendiri, bahaya. Maka Nabi dalam urusan safar, beliau berkata, ar-raqibu syaitanun. Orang yang safar sendirian itu setan. Coba. Waraqibani syaitanani. Dua orang yang safar itu dua setan. Wasalasa ar-raqbu, baru dikatakan orang itu aman ketika safar bertiga. Maka benar beliau ini, safar bawa rombongan, aman.
Gitu ya. Nah kalau sendirian bagaimana bisa aman Ustaz? Panjangkan jenggot. Masa jenggotnya panjang mau macam-macam? Masih tergoda Ustaz, pakai peci haji Tuhan. Peci putih. Masih tergoda juga. Aduh, repot ini kalau udah begini Pak. Bawa istri udah aman. Terakhir, nggak akan tergoda insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kemudian orang tadi balik. Ya Rob, orang-orang yang kau perintahkan untuk dikeluarkan dari neraka sudah saya keluarkan semuanya. Kata Allah apa? Irji'u, kembali lagi kamu ke neraka. Faman wajadtum misqala dinarin min khairin fakhrijuhu. Siapa saja yang kamu dapati di dalam dirinya itu kebaikan, meskipun sebesar 1 dinar, keluarkan dia dari neraka. Maka dalam hal ini Pak, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun itu. Ya, sampai Nabi mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Kalian jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun kamu bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang lepas, wajah yang berseri-seri. Bapak-bapak ini punya masalah dengan istri, ya diparkir dong masalahnya di rumah, jangan dibawa ke masjid. Dibawa, Assalamualaikum, salam. Ya Allah ya Rabbi, jangan. Senyum kita ini kebaikan, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah setelah itu orang tadi datang ke neraka, yang di dalam dirinya ada kebaikan seberat 1 dinar, dikeluarkan semuanya. Menghadap Allah lagi, ya Rabb, sudah saya keluarkan semua apa yang kau perintahkan. Siapa yang kamu perintahkan itu? Kembali lagi kamu. Kalau kamu dapati ada orang-orang yang di dalam dirinya ada kebaikan sebesar 1/2 dinar, keluarkan dia dari neraka. Balik lagi ke neraka orang ini. Keluarkan dari orang-orang yang telah berbuat kebaikan meskipun hanya seberat 1/2 dinar. Nah setelah itu dilaporkan lagi kepada Allah, ya Rabb, sudah saya keluarkan semua. Apakah selesai sampai di sini? Tidak. Kata Allah, balik lagi kamu ke neraka. Kalau ada orang yang di dalam dirinya melakukan kebaikan seberat biji zarah. Zarah itu sering diartikan apa? Biji sawi. Padahal bukan biji sawi. Partikel paling terkecil itu zarah namanya Pak. Kalau ada kebaikan sekecil apapun dari di dalam penduduk neraka itu, keluarkan dia dari neraka, masukkan ke dalam surga. Masya Allah. Maka dalam hal ini Pak, Nabi sampaikan, ittaqin nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dari panasnya api neraka meskipun bersedekah dengan separuh buah kurma. Kita nggak punya apa-apa yang kita miliki Pak, cuma 1 butir kurma Pak. Kita belah, sebelahnya kita kasihkan ke saudara kita, sebelahnya kita makan. Ternyata itu bisa menjadi perisai dari panasnya api neraka. Jangan remehkan ya orang yang bersedekah dengan 1 aqua botol atau 1 dus air minum. Itu semuanya punya nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita bagaimana menanamkan itu kepada anak istri kita, kebaikan-kebaikan yang seperti ini. Bapak-bapaknya yang sudah baik, yang sudah sunnah, tolong istrinya juga dipahamkan sunnah. Jangan sampai bapaknya udah bagus seperti ini, istrinya di rumah, keluar rumah trondol. Tahu trondol Pak? Nggak pakai jilbab, masih membuka aurat. Jangan sampai Pak, gitu ya. Nah kemudian Bapak sekalian, kalau sudah masuk surga, Masya Allah, apa kata Nabi? Man yadkhulul jannata yahya la yamut. Siapa saja yang sudah masuk surga, dia akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Kita sekarang sesak napas sedikit, takut mati nggak Pak? Sudah takut mati ya. Apalagi sudah dingin-dingin, demam, kok nggak ada tenaga sama sekali, udah berwasiat itu udah pasti itu. Oh iya kan? Tapi kalau sudah masuk surga, nggak ada kecemasan mati lagi, hidup selamanya. Yan'amu wa la yai'as. Dia akan mendapatkan kenikmatan seutuhnya dan tidak ada susah payah. Masya Allah.
Di antara yang Allah akan berikan nanti apa? Apa yang Allah berikan, Pak? Jadi kenikmatan di surga itu nggak bisa kita bayangkan ternyata, Pak. Karena Allah sendiri kan tegaskan dalam hadis qudsi, "A'dadtu li ibadiyas salihin." Saya telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, ma la ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh kedua matanya, wala udhunu sami'at, yang belum pernah didengar oleh telinganya, wala khatar ala qalbin basar, dan belum pernah terdetik dalam hatinya, yaitu kenikmatan surga. Jadi kenikmatan surga itu apa? Fauqa ma yukhayyalu bihil insan, di atas apa yang kita bayangkan, di atas apa yang kita pikirkan. Insya Allah bapak-bapaknya nanti kalau masuk surga, Pak, Allah akan berikan postur tubuh yang sangat tampan, tingginya seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam, situna dzira', yaitu 60 siku, kurang lebih 27,5 meter. Pak, Masya Allah, Pak. Nggak usah ngaca sekarang, Pak. Kalau ngaca sekarang wajah kita nggak layak jadi penghuni surga. Nanti gitu berubah, insya Allah dirubah Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ibu-ibunya nanti Allah akan berikan tinggi sebagaimana tingginya ibunda Hawa, yaitu berapa? 40 dzira', 40 siku. Penghuni surga, Masya Allah, Pak, apa yang mereka lakukan itu, Pak? Penghuni surga itu punya keistimewaan. Pertama, la yabulun, nggak pernah kencing, nggak ada kencing. Kalau masih kencing masih bau surga itu. Wala yataghawatun, mereka tidak buang air besar. Wala yatfilun, tidak meludah. Wala yamtakhitun, dan tidak keluar umbel. Tahu umbel? Para suami, ya, cukuplah tahu bidadari nggak ingusan itu sudah bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada ingus, nggak ada. Ya. Kemudian apa? Amsyatuhumuz zahab, sisir-sisir penghuni surga itu terbuat dari emas. Coba. Keringatnya apa? Keringatnya itu parfum. Terus bagaimana kalau mereka makan, kemudian mereka minum, bagaimana buang hajatnya? Ini orang Yahudi bertanya. Terus apa kata Nabi? Allah jadikan makanan minumnya itu keringat yang keluar dari sela-sela kulitnya. Ketika sudah keringat, maka perutnya mengecil lagi, lapar lagi, Pak. Terus seperti itu. Allahu Akbar. Itu kenikmatan surga. Itu ya. Kemudian, Ustaz, bagaimana pekerjaan penghuni surga? Kalau dia itu di kamar terus, apakah kuat? Itu saja. Nabi bersabda, "Inna rajula min ahlil jannah la yu'ta quwwata mi'ati rajulin." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kekuatan bagi kaum laki-laki penghuni surga itu dengan 100 kali lipat laki-laki, Pak. Dan dalam sehari, ini Nabi yang mengatakan, ini nggak ada jorok, berbicara kebenaran tidak ada istilah seperti kita nggak boleh menutup-nutupi kebenaran. Kalau itu kebenaran kita sampaikan. Dan penghuni surga itu dalam sehari dia bisa melayani 100 bidadari. Allahu Akbar. Kenapa kita tidak tertarik dengan bidadari itu? Kita adzan 3, adzan kita Isya 31. 31 ya. Azan dulu, Ustaz. Tambah dulu, azan dulu tapi ya. Atau ditambah dulu kita? Tambah dulu. Baik, tambah 10 menit. Enggak usah ada pertanyaan ya. Karena setelah ini kita bercerita yang menarik-menarik ya. Insyaallah. Tadi yang pertama dihantam-hantam dulu, ini yang menarik Pak, insyaallah. Ya, baik. Bidadari itu sampai Nabi menjelaskan, "Inna mar'ata min ahli dunya." Sesungguhnya wanita penghuni surga itu ittalaat ila ahlil ardi, kalau menampakkan dirinya ya di bumi ini, la adaat ma bainahuma, maka bumi itu akan menjadi terang antara langit dan bumi itu, Pak. Baru nampak gini saja terang itu bumi itu, Pak, di malam hari itu. Ya, seperti itu. Kemudian kata Nabi, Allah akan memenuhinya dengan bau harum yang semerbak.
Itu baru satu bidadari itu, Pak. Gimana itu ya? Jadi nampakkan ke muka bumi langsung terang di malam hari itu, dan bau harum yang sangat luar biasa. Gitu ya. Ini bidadari surga itu seperti itu. Ya, di antara sifat-sifatnya. Kemudian sifat-sifat mereka bagaimana? Wa khurun in, dan para bidadari yang bermata jelita. Pernah lihat mata yang jelita, Pak? Ingat pesan kita tadi, kenikmatan di surga itu di atas apa yang kita pikirkan, di atas apa yang kita bayangkan. Taunya jelita ya kayak gitu toh, Pak. Tapi kok di surga nanti nggak sebagaimana itu. Maka para ulama menjelaskan, kenikmatan surga itu dengan dunia itu hanya ada persamaan di nama-namanya saja. Misalnya Bapak Ibu sekalian mengenal, membaca dalam Al-Quran itu ada buah pisang misalkan. Tapi Bapak Ibu jangan pikirkan buah pisang di surga itu rasanya kayak buah pisang di dunia. Antum akan bilang, masa di surga buahnya pisang, aku aja di dunia nggak doyan. Nggak sama, Pak. Nggak sama. Termasuk istri-istri antum nanti di surga nggak sama. Udah, itu ya, sampai di situ kalau istri-istrinya ya. Gak usah diteruskan. Gak usah diteruskan. Karena kalau seperti itu nanti berbahaya. Nah, terakhir kita akan berkisah tentang sahabat Nabi yang mulia. Sahabat Nabi yang mulia yang bernama Julaibib. Pernah dengar sahabat Julaibib? Ya, sahabat Nabi yang pertama kulitnya hitam, aswad. Sudah begitu miskin, tidaklah makan kecuali dari sisa-sisa manusia. Setiap kali sholat bertemu Nabi, Nabi bertanya, "Ala tatazawad ya Julaibib, kenapa engkau tidak segera menikah wahai Julaibib?" Sahabat Julaibib jujur aja, "Ya Rasulullah, man yuzawiju Julaibiban fid dunya?" Ya Rasulullah, siapa yang mau sama Julaibib ini? Gak punya harta, gak punya kedudukan. Kali kedua bertemu juga begitu, ditanya sama Nabi, "Kenapa kamu gak segera menikah?" Sama jawabannya. Kali ketiga, "Kenapa kamu belum menikah?" Jawabannya sama. Nabi, Pak, kalau nanya orang yang bujang belum nikah itu maksimal cuma 3 kali, Pak. Sudah gitu dikasih solusi. Ini enggak, bapak-bapak ini kadang nanya yang bujangan sampai 50 kali, enggak dikasih solusi. Kasihan tuh yang bujangan itu, kasihan yang jomblo-jomblo itu. Gitu ya. Nah, setelah itu Nabi bersabda, "Idhab ila bait fulan al-Ansari." Sekarang sudah, wahai Julaibib, berangkat kamu ke rumah sahabat Ansar. Dia punya anak gadis. Lamar dia atas namaku. Wah, bermodalkan surat sakti. Mendapatkan rekomendasi. Berani nggak berangkat Julaibib? Oh, berani. Nabi yang nyuruh. Berangkatlah dia. Sambil dia bertanya-tanya di jalan itu, siapa fulan, sahabat itu, bagaimana anak perempuannya? Ternyata anak perempuan sahabat Ansar ini adalah anak perempuan tercantik di kota Madinah. Allah Akbar. Sampai di rumahnya, dia duduk, dia sampaikan salam Nabi, begitu, Pak. Sahabat tadi senang betul itu kan. Kenapa? Yang ada di pikirannya sahabat Ansar tadi itu, yang mau menikah itu Nabi. Kemudian Julaibib menegaskan, "Wahai sahabatku, yang mau menikahi putrimu bukan Nabi, tapi saya." Kan gitu kan. Karena Julaibib ini potongannya tidak jelas, Pak. Hitam, skin, gitu ya. Saat itu, ya sebentar ya. Karena dia ragu gitu kan, Pak. Dia ke belakang. Dia berbisik dengan istrinya, "Wahai istriku, ini ada Julaibib," kata namanya. Dia katanya diperintahkan Nabi untuk menikahi putri kita. Bagaimana pendapatmu? Coba kamu lihat sebentar aja. Dilihat, wah jangan. Biasa kan? Apalagi perempuan lebih selektif untuk memilihannya. Nah, ketika mereka berbisik dan menolak itu tadi, langsung putrinya dari dalam kamar itu kan mendengar percakapan orang tuanya itu. Kemudian dia langsung bilang, "Ya abi ya ummi kaifa hadza? At-tarudani man arsalani Rasulullah." Wahai bapak, wahai ibuku, apakah kalian akan menolak seseorang yang diperintahkan Nabi untuk menikahiku? Wallahi abi ya demi Allah, wahai abi, wahai ibuku, wahai bapakku, ini ajastu bizawajibi.
saya mau menikah dengan Julaibib itu. Sampai-sampai para ulama itu mensifati wanita itu dengan apa? Hadhihi fatatul aqidah. Inilah gadis yang tertanam keyakinan yang kuat kepada Allah. Melihatnya bukan tampangnya, bukan hartanya, tapi ketakwaannya. Hadhihi fatatul hijab. Inilah seorang gadis yang menghijabi dirinya sendiri, menghijabi dirinya. Sehingganya apa? Dia tuh jarang lihat laki-laki. Bahkan ukuran ganteng nggak ganteng juga nggak paham dia, Pak. Karena nggak pernah lihat laki-laki. Masya Allah. Nah, setelah itu menikahlah mereka berdua, Pak. Setelah menikah, malam pertama Nabi memberangkatkan pasukan perang. Ya khailallah irkam ma'ana. Wahai sahabat-sahabatku, ayo berangkat perang. Julaibib mendengar panggilan itu, baru masuk kamar, Pak. Langsung bergegas dari kamarnya seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Cepat dia, nggak pamitan-pamitan. Mungkin kalau antum sekalian akan cari cara kan, ya Rasulullah, tak agak terlambat mungkin itu kan. Ini penantiannya lama, dapat istri malam pertama berangkat perang, tinggalkan itu. Sampai terjadi pertempuran. Setelah selesai, Nabi itu mencari-cari sahabat Julaibib ini. Aina Julaibib? Aina Julaibib? Para sahabat, ya Rasulullah, man Julaibib? Ya Rasulullah, siapa itu Julaibib? Nggak ada yang kenal. Karena sahabat Julaibib itu masuk dalam kategori itu. Kam min as'asa akhbar dzi timraini la yubahu lahu. Kata Nabi, betapa banyak orang yang rambutnya acak-acakan, badannya berdebu, nggak punya baju kecuali hanya 2 helai saja. Kalau hadir suatu majelis ngomong nggak dianggap, Pak, nggak didengar, hilang, nggak ada yang nyari. Itu Julaibib, Pak. Jadi orang ini nggak punya kedudukan sama sekali, begitu kan? Para sahabat nggak ada yang kenal. Terus Nabi terus mencari-cari. Saat itu dia temukanlah seorang pemuda yang tersungkur, di kanan kirinya 7 orang kafir yang sudah dibunuhnya, Pak. Nah, setelah itu Nabi mendekati dan membalikkan wajahnya. Benar itu Julaibib. Diletakkanlah di atas pahanya. Kemudian Nabi mengatakan, ya Julaibib, anta minni wa ana minka. Wahai Julaibib, engkau adalah diriku, diriku adalah dirimu. Wahai Julaibib, sungguh saat ini saya telah melihat betapa banyak para bidadari sedang menunggu kedatangan kamu di surga. Allahu Akbar. Julaibib punya apa, Pak? Bu? Punya apa? Ganteng? Enggak. Duit punya enggak? Enggak. Kedudukan? Tapi Masya Allah, beliau Allah tempatkan di tempat yang mulia. Sekarang kita punya apa-apa? Punya duit? Punya, kan sampai batuk kan? Itu ya. Punya kendaraan? Punya kedudukan? Punya lah. Menjadi kepala keluarga itu kedudukan, Pak. Julaibib boro-boro kepala keluarga. Nah, kalau kita sampai kalah dengan Julaibib, Pak, malu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya Julaibib dengan keterbatasannya bisa masuk ke dalam surga. Kita harus ya, dengan apa yang kita miliki, itu semuanya akan menjadi wasilah kita untuk bisa menggapai jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, semoga pemaparan ke surga bersama keluarga menjadi motivasi kita. Jangan soleh sendiri, ajak anak dan istri untuk ikut bagaimana Allah menikahi. Insya Allah Ramadan yang bisa. Bapak Ibu sekalian,